Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami persilakan Pak Dirjen Ilmete. Perusahaan, di sini ada PT Vale, PT Antam, PT Virtual Dragon, PT Singsan, PT Bintang 8. Dan ini semua merupakan ekosistem bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dan bagaimana kita menciptakan satu kedaulatan mineral yang tujuannya untuk kemakmuran, di mana kemakmuran sendiri diciptakan dengan produksi yang baik, dengan sustainabilitas mineral yang ada di daerah-daerah Bapak Ibu sekalian, yang kemudian dengan teknologi yang mungkin bisa diperkenalkan, karena kata kuncinya adalah teknologi dan investasi untuk membangun itu, dan teknologi ini akan bisa mampu diciptakan dengan kemampuan sumber daya manusia yang kuat, terutama kita juga dari Kementerian Perindustrian juga sudah mendirikan Politeknik Logam di Morowali, dan itu juga akan membangun iklim ekosistem daripada peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. Jadi kesempatan hari ini mungkin ada sedikit paparan, saya hanya melengkapi yang dari sisi pemerintah, Pak Dirjen Minerba tadi sudah cukup komprehensif, dan di sini saya menyampaikan bahwa picture industri logam yang tadi disampaikan semua, untuk kuartal 3 kita tumbuh 9,52%, dan ini cukup meningkat terus. Dan kalau dari sisi pemerintah, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa memang harus di-picture juga bagaimana penerimaan pajak di dalamnya, bagaimana corporate itu bisa memberikan satu nilai tambah, dan juga bisa di-picture sampai seberapa besar sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut bisa ditingkatkan dari sisi penyerapan tenaga kerja dan skill yang mungkin bisa dilakukan. Kalau dari sisi mineral dan nanti disampaikan tadi, jadi teknologi ini sangat berperan penting. Karena kalau kita lihat dari dua pendekatan pirometalurgi yang sekarang ini dilakukan, jadi pendekatan panas, jadi mineral diolah secara panas, itu tadi bisa nickel pig iron, yang mungkin materialnya, kandungan nikelnya antara 4–15%, yang kedua ferronikel yang mungkin dilakukan dengan nilai tambah yang di dalamnya nikelnya antara sekitar 16–30%, dan kemudian dari sisi nikel matenya, jadi mungkin di antara 30–70%, itu dari pirometalurgi. Dan mungkin yang disampaikan Pak Dirjen Minerba tadi, sisi hidrometalurgi juga sangat penting sekali, karena nanti nikel-nikel kadar rendah itu juga bisa diproses, jadi pendekatan chemical, yang mungkin tadi disampaikan juga HPA, jadi high pressure acid leaching, dan juga mungkin yang sekarang dikembangkan oleh anak bangsa juga step temperatur acid leaching, itu juga akan punya peran penting ke depan untuk meningkatkan nilai tambah untuk kadar-kadar rendah, karena semua mineral itu kan variatif kandungan daripada nikelnya. Itu mungkin nanti jadi catatan kita untuk melihat sampai seberapa besar kemampuan teknologi kita bisa, dan yang penting adalah transfer teknologi itu bisa diserap oleh anak bangsa dan kita bisa membuat. Untuk melihat picture secara pemerintah, Kemenperin sudah menyiapkan, dan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bahwa pemerintah menjamin bahan baku untuk setiap industri. Nah, ini yang mungkin kita coba mendorong agar industri itu jangan sampai kekurangan bahan baku. Ini yang kami lihat di industri smelter ini, dan juga dukungan dari teman-teman SDM, bahan baku ini sepertinya cukup terpenuhi untuk industri-industri smelter ini. Ya, kemudian juga kita ciptakan environment bagaimana SDM di logam ini juga bisa meningkat kemampuannya untuk bisa membantu teman-teman industri, sehingga mereka dalam mencari tenaga kerja itu sudah tersedia. Ini yang makanya pemerintah juga melakukan pembangunan politeknik di daerah-daerah tambang tersebut. Yang ketiga, mungkin dari sisi policy itu sudah dibuat semua, jadi mungkin Bapak Ibu ini hanya merimain saja, nanti bisa dibaca. Jadi policy-policy ini tentu kita akan evaluasi sampai seberapa besar pencapaian-pencapaian itu tahunannya dalam sisi pemerintah. Mungkin kita melihat bahwa tahapan pembangunan ini hingga 2020-2024 memang semuanya on the track secara output. Jadi kapasitas smelter-smelter ini yang jumlahnya cukup banyak, itu juga sudah menghasilkan nikel dalam hal ini, juga tadi disampaikan tembaga, dan aluminium juga sekarang mulai ditambah. Kemarin kami ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, itu dari Emirat Aluminium Global, itu juga minat investasi, bekerjasama dengan Inalum, dan nanti akan membuat teknologi baru untuk meningkatkan output produksinya. Ya, tentunya kata kunci tadi investasi dan teknologi termasuk SDM itu penentu ke depan, dan secara pertumbuhan ekonomi ini kita tumbuh terus di industri logam,
Dan ini saya kira harus kita jaga momentumnya agar iklim investasi ini bisa tumbuh dan utilisasinya itu mencapai sekitar 78,74%. Jadi secara industri cukup tinggi dan ini akan terus dipacu tentunya dengan iklim pasar di dalam negeri juga harus kita create untuk hilirisasi dan seperti yang tadi MHP untuk yang hidro itu juga akan kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan baterai listrik. Ini yang mungkin nanti ke depan kita juga perlu kita siapkan sehingga secara teknologi kita juga cukup mampu untuk mengolah itu semua. Jangan sampai nanti teknologi itu diambil tanda kutip kemampuan asing untuk mengambil sumber daya kita, tapi untuk di dalam negeri sendiri kita hanya tidak terlalu kuat untuk mendapatkan nilai tambahnya. Ini yang mungkin kita akan terus dan pohon